Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya. Oke Lur, ini video adalah terusan dari kemarin, dari yang video sebelumnya. Kenapa saya pisah di sini supaya pembahasannya itu nggak panjang lebar, jadi dulur-dulur itu pemahamannya lebih enak, lebih simpel gitu ya. Jadi nggak sempat muntah-muntah duluan. Oke Lur, untuk ini kita akan lakukan base coat karena sudah kita lakukan sanding ya. Untuk sanding sudah kita bahas kemarin, caranya seperti itu. Untuk get coat mode basah caranya seperti yang sudah saya jelaskan di video awal. Mas, itu di bagian cat kok ada yang jebol, kelihatan catnya. Nah, kenapa saya nggak ulang lagi untuk melakukan epoksi atau PU 2K Surfacer? Karena di sini saya tahu karakter daripada media itu sendiri. Jadi kalau untuk menurut saya gini ya, misalnya kita ngamplas sampai jebol, walaupun jebolnya nggak selebar terpal martabak, tapi kalau kita tahu ini bahwasanya media bakalan aman kalau kita naikkan ke base coat, jadi saya nggak perlu ngasih epoksi lagi ya Lur ya. Kalau lebarnya cuman ya kecil-kecil aja itu sih masih toleransi. Tapi ingat, gaya tembak kita bedakan, cara teknik aplikasinya kita bedakan. Di sini mode tembak dulu-dulu sudah tahu sendiri, video ini nggak saya percepat. Jadi tadi mode tembaknya itu nggak langsung tebel ya Lur. Jadi ibarat kata kita numpukin 5 kertas itu secara berkala 1, 2, 3, 4, 5, nggak langsung cepret. Nah itu bisa riskan sekali terjadi yang namanya keriting. Gimana caranya? Ya seperti yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Kalau memang dulur-dulur takut mode langsung basah, di situ kan ada setelan. Nah, trigger kita buka atau fluid kita buka misalnya 2 ulir. Terus fan pattern kita buka full, atau angin nanti kita menyesuaikan kebutuhan dari spray gun. Jadi ketika kita mencet trigger atau mencet fluid atau jarum, keluaran cat itu sudah dibatasi ya Lur. Jadi di situ nggak rawan yang namanya ketika kita nembakin si cairan cat ini itu nggak langsung basah gitu ya Lur ya. Itu penjelasan dari saya. Oke, untuk cat yang saya pakai ini jenisnya poliuretan untuk perbandingan 1:1. Terus untuk aplikasinya di sini saya lakukan 2 lapis. Jadi dari titik A ke titik B, titik B ke titik A, jadi selesai 2 lapis ya Lur ya. Oke, nggak perlu tebel-tebel, karena kalau cat itu semakin tebel, walaupun itu PU, kalau catnya udah ketebelan otomatis daya kerasnya akan mengurang. Nah nanti kalau ketimpa clear, otomatis clearnya itu nggak, ketika ditekan kuku itu akan bekas. Jadi pengertiannya di situ. Apalagi kalau kita menggunakan cat NC yang notabene susah banget nutupnya. Jadi butuh untuk 4 kali lapisan baru dapetin warna yang ideal. Itu juga akan berpengaruh di kekerasan clear. Dan ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang sering dipertanyakan, kenapa clear saya kok nggak kering-kering, sudah 5 hari, 6 hari, sudah seminggu, sudah sebulan nggak kering-kering. Nah itu yang perlu dikoreksi bagian bawah dulu Lur ya. Di bagian base coat dulu kita koreksi epoksinya, catnya itu apakah sudah benar-benar kering atau belum. Takutnya di bawah itu belum kering, ketika kita aplikasikan clear, otomatis clear itu nggak kuat nahan beban. Ketika kita tekan kuku itu dia kelihatannya bekas, bahwa padahal clear itu sudah kering Lur. Jadi yang nggak kuat nahan itu yang di bawahnya. Clear itu setebal apa sih Lur? Dia kan tipis ya. Jadi kalau kita tekan sama kuku di bawahnya itu lembek, otomatis kan dia akan bekas. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih pakai NC ya maklum-maklum saja, karena kita tahu sendiri proses pengecatan pakai NC itu kan ya memakan waktu yang cukup lama. Nggak bisa cepet kayak seperti kita kalau pakai PU. Nah kalau PU aja ini setelah tembak
dia sudah mulai mau mengering ya, sudah ngedop itu kalau view. Nah, kalau kita pakai NC, jangan buru-buru pengen nge-clear. Pastikan cat itu benar-benar kering baru kita bisa lakukan clear code. Gitu ya lur ya. Ini pengalaman dari saya sendiri. Karena dulu juga saya pakainya NC, bahkan sering pakai NC. Ternyata setelah saya analisa seperti itu. Dan saya kalkulasi ketemunya sama. Bahkan efisien kita lebih cepat pakai view. Walaupun tergolong harganya mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan NC itu nggak sesuai ya. Ketika kita pakai NC sama-sama 1/4 catnya, kita butuh misalnya NC ya, kita butuh 4 kali lapis untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau PU kita butuh cuman bahkan 2 lapis saja, kita sudah dapetin warna yang ideal. Itulah ketemunya di situ. Walaupun harganya sedikit mahal dari NC, PU menurut saya lebih efisien ketika kita melakukan pekerjaan gitu ya. Ya kalau memang harganya dari customer tidak memungkinkan untuk menggunakan cat PU, ya teknik kerja yang kita perbaiki gitu ya lur ya. Jadi usahakan benar-benar kering baru kita lakukan clear coat. Oke, untuk clear coat di sini saya masih pakai si burung Garuda perbandingan 21 thinner 10%. Ini jenisnya HS scratch resistant. Scratch resistant itu apa? Sudah saya jawab kemarin. Ya pengertian dari saya aja lah ya. Scratch resistant itu lebih tahan gores daripada clear biasa. Itu aja. Oke, di sini tadi kita nembakin base coat sudah mulai menjelang mau maghrib. Di sini kita lanjut untuk nembakin clear coat malam hari. Oke lur ya. Untuk teknik tembakan clear coat ini kan sudah kita riset awal kemarin pakai tangki. Nah ini kita sudah tahu sih karakternya si burung Garuda ini. Ternyata semakin dia dipepet, jarak tembak dipepet, semakin enak lur, asli. Aku mau jelasinnya gimana ya? Karena kita sudah biasa pakai clear lokal yang kita butuh apa ya? Butuh perlakuan yang mungkin lebih khusus daripada clear semacam seperti ini yang notabene kelas internasional ya, terus harganya juga nggak main-main. Saya itu ngerasa kayak apa ya, ini tangan enak banget gitu, responnya cepet ya kan, sesi flow time-nya itu bagus banget, terus overspray-nya kurang. Nah inilah mungkin kelebihan dari clear mahal. Saya itu mau jelasinnya gimana gitu rasanya. Kalau saya bilang clearnya ini enak banget, cocok untuk pakai belajar, nanti dikira lebay ya. Jadi tekniknya ketika saya mengaplikasikan si burung Garuda ini yang saya sudah tahu karakternya. Jadi gini ya lur, karena saya pengen dapetin flat ideal yang sering dibilang sama si Coli. Saya pengen dapetin flat ideal karena ini clearnya, responnya cepat, flow time-nya bagus. Di sini untuk jarak tembak saya kasih di angka mungkin ya karena saya nggak ngukur, di bawah 10 cm, nggak ada 12 cm, ini di bawah 10 cm. Dulu bisa lihat sendiri ketika saya melakukan clear coat, saya nggak pernah cepetin videonya. Mungkin ada beberapa yang saya cepetin untuk memangkas waktu. Di situ bisa dilihat sendiri ya, jaraknya saya dekat banget. Jadi ini bertujuan apa? Ketika jarak itu dekat, droplet yang akan menyentuh ke media itu lebih lembut. Karena di pangkal daripada air cup, droplet yang paling lembut itu di paling yang dekat. Ketika kamu mau nembakin cat ataupun clear terus jaraknya sangat jauh, otomatis droplet yang akan nempel ke media itu gede-gede. Nah itu nanti akan mengakibatkan jerukan yang gede-gede juga. Karena apa? Kalau jerukannya dropletnya itu gede-gede atau jaraknya terlalu jauh, itu juga akan memperlambat sesi flow time. Nah jadi ketika kita pengen dapetin tembakan yang
pelet ideal yang lurus. Nah, ketika kita mau kasih di bayangan di bawah lampu neon itu kelihatan lurus, nggak bengkok-bengkok kayak cacing. Tekniknya seperti itu. Ini sudah saya temuin risetnya untuk pakai si glasurit ini. Kalau untuk yang lokalan mungkin sudah saya pakai lah ya, sudah saya jelasin juga. Teknik daripada si clear ini ternyata semakin kita pepetin, gini ya lur ya, kita boleh nembakin clear ini mepet tapi dengan ritme yang cepet. Jangan pakai ritme yang kayak kuro juga, nanti kacau juga, nanti akhirnya akan meler semua hasilnya. Tapi kalau kita pakai ritme yang cepat, insya Allah nanti lihat sendiri hasilnya. Oke lur, ini hasil sementara, ini masih basah banget. Nah, ya nggak basah-basah banget sih lur, tapi ini sudah masuk di sesi flow temp. Nah, bisa dilihat sendiri ya, di lampu neon dia lurus, jadi ada indikasi flat ideal. Meler, halah, popping, halah. Lagu lama. Di sini tak pegang di bagian ini. Oke. Clearnya enak banget. Harganya mahal ya, enak lur. Kalau nggak enak ngapain dibeli. Oke. Ini nanti kita review siang hari ya. Itu yang bintik-bintik itu kotoran lur di atas clear. Oke. Ini sangat mantap sekali lur. Gila. Asli. Oke, kita tunggu reviewnya besok siang aja. Kalau basah gini ya ngapain kita pamerin. Wih, ini bilang lek coli. Gini loh kalau video loh, flat lo lek flat, tembakan ya langsung flat. Oke, tunggu besok pagi. Meler, popping ya, lagu lama. Oke ya lur ya, sesuai pembicaraan tadi malam, kita akan review di keesokan harinya. Ini sudah sore ya lur ya, sudah jam 3 mau jam 4 ini. Kelembapan 83%, suhu 31 derajat Celcius. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Nah, ini apakah udah kering bang? Udah, ini udah kering lur, sudah saya sentuh. Yang putih-putih ini kotoran menempel setelah clearnya sudah kering ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri lur ya. Itu di lampu neon kelihatan lurus. Kalau dia kelihatan kayak ular, kayak cacing gini-gini apa nggak lurus, berarti itu tandanya jerukannya masih terlalu gede-gede, jadi nggak bisa kelihatan flat. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri lah, dinilai sendiri, glass finishnya dinilai sendiri. Media yang lain mana bang? Oke, saya spillkan media yang lain. Nah, nih masih sama kayak tadi malam, mas. Hasilnya masih sama, nggak berubah lur. Ini sudah kering ya lur ya, sudah kering ya. Kalau tadi malam kan belum kering. Ini kita review di dalam ruangan. Coba kita nanti bawa ke luar ruangan ya lur. Nah, ini yang lain seperti ini. Oke, kita keluar ruangan dulu. Kita lanjut ke luar ruangan. Oke ya lur ya, ini media sudah kita taruh di luar ruangan. Saya pindahkan tadi. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke, ini clear sudah kering lur. Rasanya sudah nggak zamannya lagi kita pamer-pamer clear ketika masih basah. Udah pasti kinclong. Tapi kalau clear sudah kering, otomatis dia akan ngeluarin teksturnya. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita video model seperti ini, lek coli pasti komennya pasti gini, kalau video itu dimiringkan biar kita lihat dan tahu. Oke, kita miringkan ya, itu di atas ada tiang lurus dan awan dan pohon kelapa sama antena wifi tetangga lur, ada kelihatan di situ. Nah, oke, seperti ini hasilnya. Nah, ya lur ya. Oke, ini masuk dalam kategori flat ideal. Seperti ini ya lur. Untuk media yang lain udah pasti lah lur. Oke, untuk clear burung Garuda ini saya sudah nggak komentar lagi. Untuk hasilnya mantap karena sesuai dengan harganya ya lur. Enak lah, sudahlah. Tidak perlu diragukan lagi kalau si burung Garuda. Oke, untuk media yang lain, selebornya nih.
lurus ya. Seng ini kalau dia modelnya kayak cacing, kayak ular, itu berarti tandanya jerukannya masih gede-gede. Droplet yang dihasilkan kurang mulus, kurang halus. Untuk tekniknya seperti yang saya jelaskan di dalam video. Oke lur ya, saya nggak mau komen apa-apa lagi lah, intinya sudah top banget, no komen lah. Oke lur, ini waktu sudah sore, saatnya kita nunggu buka puasa. Oke lur ya, saya pamit undur diri, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ndak enak lur sebenarnya lur. Wah, Jan. Ndak enak lur. Wih, kinclong lur. Mantap. Oke, ditunggu ya video-video selanjutnya dari saya. Thank you for watching. See you next time.